Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai jaringan, khususnya jaringan hewan. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan buatkan jaringan tumbuhan. Nah, waktu kita ingat di materi-materi sebelumnya bahwa tubuh organisme itu tersusun atas sel. Itulah karakteristik utama. Tidak ada organisme yang tidak tersusun atas sel, ya. Ada yang multiseluler, contohnya bakteri, beberapa protozoa, amoeba, ya kan, kelompok amoeba, trypanosoma, ya. Ada juga yang multiseluler seperti kita ini manusia, hewan, tumbuhan. Nah, sel-sel tadi itu nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, itulah gambar utamanya. Mengapa ini penting kita pelajari, ya? Karena tanpa adanya jaringan ya tubuh kita tidak akan terbentuk, ya kan. Sel-sel itu tidak bisa bekerja sama. Kita tidak bisa karena kita makhluk multiseluler, ya, berbeda dengan makhluk uniseluler. Maka pada topik ini atau jaringan hewan ini kita membahas 3 subtopik utama, yaitu jaringan apa itu, organnya apa saja, dan sistem organ yang ada pada tubuh manusia, ya. Nah, kita ingat waktu struktur sel bahwa sel hewan, yaitu termasuk manusia, ini tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Itulah yang membedakan dengan sel tumbuhan. Nah, sel-sel yang pernah kalian lihat contohnya misalnya kemarin di video sebelumnya kalau melakukan praktikum, sel epitel mukosa pipi bagian dalam, ya. Jadi di sini diorek tipis-tipis, kemudian kamu lihat di mikroskop menggunakan methylene blue, terlihat kan? Nah, itulah sel-sel epitel, ya. Sel itu lebih dari satu, ya kan, karena namanya juga multiseluler kita, ya. Jadi sel epitel di pipi itu nanti akan membentuk yang namanya jaringan epitel, sehingga dapat didefinisikan bahwa jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Bentuknya bentuk sel epitel, ya kan. Fungsinya sama, ya. Kalau epitel itu untuk melindungi bagian tubuh baik luar atau bagian organ dalam. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi ketika masa embrio, ya, jadi mulai dari sperma membuahi ovum, terbentuk zigot, kemudian membelah 2 sel, 4 sel, kemudian seterusnya jadi morula, blastula, gastrula, itu tersusun atas 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau ekto itu kan luar. Nah, nanti lapisan-lapisan ini akan terdiferensiasi atau terkhususkan, ya, membentuk jaringan-jaringan, kemudian organ-organ, begitu. Jadi dari satu sel yang tadinya zigot kemudian belah itu nanti akan terdiferensiasi dan terspesialisasi atau terkhususkan menjadi fungsi-fungsi tertentu. Nah, kalau pada manusia, pada hewan itu ada 4 jaringan utama, yaitu yang pertama jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi hanya ada 4 jaringan. Ada 4 jaringan apa saja? Jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf, ya. Nggak ada jaringan teroris, nggak ada, ya kan. Jadi hanya 4 jaringan, ya, begitu. Nah, contohnya ini kalau bagian di dalam tubuh kita, ya. Di video ini jaringan epitel itu jaringan yang menutupi organ-organ tubuh kita. Misalnya di tangan ini ada kulit. Nah, kulit itu paling luar itu adalah sebenarnya jaringan-jaringan epitel. Pipi kemarin, ya, bagian dalam itu juga jaringan epitel. Di usus, ya, kalau dilihat usus itu kan berongga. Nah, di dalamnya itu juga lapisannya itu adalah lapisan jaringan epitel. Kemudian ada lagi jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini jaringan yang menyokong istilahnya atau mendukung jaringan-jaringan yang lain. Beberapa menautkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang lain. Jadi dia mengisi lebih tepatnya di tubuh kita. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, tulang keras. Tulang kita ini termasuk jaringan ikat, ya. Terus ada darah itu juga jaringan ikat, ya. Jadi eritrosit, leukosit, plasma darah, kemudian trombosit itu adalah jaringan ikat. Ada tulang rawan, ya, contohnya yang di hidung ini, ya. Ini tulang rawan nanti akan dibahas, ya. Kemudian ada otot. Nah, daging kita inilah otot, ya. Daging kita ini otot.
yang melekat pada tulang. Ada juga jaringan saraf yang menyusun saraf-saraf di tubuh kita sehingga kita bisa menerima respon seperti inilah. Makanya organisme itu kan bisa merespon seperti ini ya. Tadi dikatakan bahwa jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi atau melindungi organ-organ ya, baik bagian luar dan bagian dalam. Berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam ya. Jaringan pipi, epitel pipi, kemudian kubus dan silindris atau batang. Ada tambahan satu transisional. Kalau transisional ini bentuknya kurang jelas ya, mungkin dia bentuknya kadang bulat, kadang kubus, karena dia biasanya berada pada organ-organ tertentu seperti vesika urinaria atau kandung kemih ya kan. Jadi ketika mungkin air sinnya menampung banyak ya kan, nah mungkin bentuknya berubah. Nah itu kan di kandung kemih kan kantong lah, di bagian ininya yang buat nutupinya itu adalah sel epitel ya, epitel. Nah kembali lagi bahwa ada jaringan epitel pipi. Nah epitel pipi ini berdasarkan lapisannya ada yang selapis, berlapis. Jadi kadang menyebutkannya begini, epitel pipi selapis atau epitel pipi berlapis gitu ya. Jadi contohnya apa? Epitel pipi selapis ya ada di pembuluh darah biasanya ya, atau tepatnya pembuluh kapiler ya, pembuluh kapiler, pembuluh darah ya kan. Kemudian ada di alveolus, jadi lebih memudahkan untuk pertukaran gas oksigen ya kan, dari alveolus ke pembuluh darah dan sebagainya. Jadi pembuluh kapiler yang ada di alveolus itu kan lebih mudah bertukar. Kemudian ada yang epitel pipi berlapis. Kalau berlapis ya numpuk-numpuk. Nah, contohnya yang kemarin di pipi itu kan, kalau kamu ngoreknya terlalu dalam ya, saking semangatnya itu kan epitelnya numpuk-numpuk begitu. Nah, makanya kemarin pas praktikum jangan terlalu ngorek ya kan. Kemudian kulit. Nah, kulit kita juga ini epitel pipi berlapis. Kemudian ada kubus lapis. Contohnya kubus lapis itu ya ada di kelenjar-kelenjar tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya tersusun atas kelenjar-kelenjar juga, jaringan ya. Enzim itu kan dikeluarkan oleh sel-sel kelenjar. Makanya kemarin kita belajar sel tentang enzim, bahwa ada sel-sel tertentu yang produksi enzimnya banyak dan sebagainya, yaitu pada sel-sel yang memang memproduksi enzim, sel-sel kelenjar ya. Makan nyam itu kan sel kelenjar air liur yang mengeluarkan enzim amilase ludah ya gitu. Juga ada kelenjar yang menghasilkan hormon ya gitu ya. Kelenjar di duodenum ya kan, di pencernaan itu kan juga menghasilkan enzim-enzim ya. Kemudian ada epitel kubus, epitel batang selapis. Nah, epitel batang selapis ini ada di duodenum biasanya ya. Yang paling di duodenum salah satunya. Jadi duodenum itu apa? Usus 12 jari. Jadi setelah lambung itu ada duodenum, usus 12 jari. Nah, di sel-sel itu juga ada yang beberapa mengandung sel yang mengeluarkan enzim ya. Ada juga namanya sel goblet, itu yang mengeluarkan sekresi-sekresi enzim. Kemudian ada epitel batang berlapis semu. Nah, ini kenapa disebut berlapis semu? Karena sebenarnya dia selapis kalau dilihat dari gambar ya. Tapi kelihatannya berlapis. Nah, karena apa? Karena tinggi rendahnya si kolumnar atau silindrisnya itu tidak sama, sehingga terlihatnya bertumpuk-tumpuk. Tapi padahal kalau kita lihat di bagian bawahnya yang menempel pada membrana basalis, jadi epitel itu, sel-sel epitel kita di bawahnya itu ada bagian yang namanya membrana basalis yang menempelnya sel epitel. Nah, kalau dilihat mereka menempelnya sama ya kan? Tapi cuma bentuknya aja tinggi rendahnya yang berbeda. Maka disebut epitel silindris berlapis semu. Nah, dan kadang mengandung silia di atasnya. Nah, itu contohnya ditemukan di trachea kita nih, saluran pernafasan kita. Makanya ketika ada partikel-partikel yang masuk ke saluran pernafasan kita, entah itu mungkin bakteri atau apa, kita kadang meresponnya dengan batuk dan sebagainya. Itu mungkin salah satu respon dari epitel silindris berlapis semu bersilia. Juga ada di oviduct atau tuba Fallopi ya. Fallopi yang di ovarium menuju uterus ya kan, itu kan untuk membantu pergerakan oosit ya kan, atau ovum itu tadi ya.
Yang transisional contohnya dikandung kemih. Itu tadi sel epitel. Kemudian jaringan ikat. Tadi dikatakan bahwa jaringan ikat itu yang ya istilahnya mengikat, menyokong, menautkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang lain atau jaringan yang lain dengan lainnya ya. Dan biasanya mengisi bagian-bagian di tubuh kita. Ada macam-macam ya kan, ada jaringan ikat longgar. Ikat longgar ini biasanya letaknya di bawah kulit ya dan antar organ. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya. Jaringan ini tersusun atas serabut-serabut ya, jadi di tubuh kita ada yang namanya serabut elastin, kolagen dan sebagainya, ya kan. Kemudian ada jaringan ikat padat. Nah, kalau ikat padat ini biasanya ditemukan ya, salah satunya ini kan contoh salah satunya di tendon. Tendon itu apa? Ya. Tendon itu bukan itu ya, wadah air yang di atas rumah itu tendon ya kan. Kalau ini tendon yaitu otot yang menempel pada tulang. Jadi otot kita ini sebenarnya ada yang menautkan dengan tulang. Nah, jadi di sini ada tendon, di sini ada tendon. Kalau tulang antar tulang itu ditautkan oleh yang namanya ligamen ya. Tapi kalau otot ditautkan oleh tendon. Nah, kemudian ada cartilage atau kartilago atau tulang rawan. Nah, itu biasanya ada di nih ya, di cuping-cuping hidung di sini ya kan. Di trachea sini kita ini sebenarnya tersusun tulang rawan jakun ya, ini tersusun tulang rawan. Tapi pada dasarnya ketika masa sebelum terjadi tulang keras atau bone ini ya, tulang ini sebenarnya tersusun atas tulang-tulang rawan yang mengalami osifikasi ya, atau penulangan. Nah, makanya terbentuk tulang-tulang keras kita ini nih. Nah, kalau sudah sejati biasanya disebut compact bone. Nanti akan dibahas di bab sistem gerak ya. Kemudian darah itu juga termasuk dalam jaringan ikat. Nah, di tubuh kita darah itu susun apa sih? Atas plasma darah dan sel-sel darah ya. Plasma darah itu yang mengedarkan ya hormon, kemudian ada cairan-cairan lainnya termasuk nutrisi-nutrisi, kemarin ya glukosa dibawa oleh plasma darah. Kalau eritrosit itu fungsinya untuk membawa oksigen dan karbon dioksida, beberapa konsentrasi karbon dioksida yang banyak. Kemudian kalau leukosit ini fungsinya untuk pertahanan tubuh ya kan. Makanya kemarin yang kalau tidak salah tentang kita bicara virus ya, tubuh kita melawan ya kan, ibaratnya prajuritnya yang di sel darah itu yaitu leukosit itu. Ada neutrofil itu biasanya untuk memakan kuman-kuman termasuk bakteri dan virus ya dengan cara fagosit. Fagosit itu kan makan, fagosit istilahnya. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini biasanya untuk memakan larva-larva cacing yang ukuran besar dalam masuk dalam tubuh kita. Jadi ketika kemarin ya belajar, jadi ada kalau ada kista cacing masuk atau apa itu yang eosinofil. Kemudian ada basofil. Nah, kalau basofil ini untuk pembengkakan atau inflamasi. Jadi misalnya kamu disengat tawon bedundul kan ini ya. Nah, itu kan sebenarnya sengatan tawon itu dianggap sebagai antigen atau apa namanya kuman lah atau apa ya, akhirnya dia membantu pembengkakan supaya si kuman-kuman itu tidak kemana-mana ya kan. Nanti baru datanglah sel-sel leukosit lain untuk membunuh kuman-kuman itu ya. Respon demam itu kan sebenarnya juga salah satu respon tubuh kita menghadapi kuman ya. Kemudian monosit itu nanti akan berkembang jadi makrofag, jadi memakan juga. Ada juga yang namanya limfosit. Nah, limfosit itu ada limfosit T, limfosit B. Yang limfosit B inilah yang untuk antibodi ya. Jadi kadang orang dikasih vaksin itu kan sebenarnya untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi ini yang membentuk siapa? Ya si limfosit B ini, tapi atas bantuan limfosit T ya. Jadi ibaratnya saling bekerja sama ini. Nanti dibahas ya di sistem imunitas kalau saya sempat buat videonya. Dan sirkulasi. Jaringan yang ketiga adalah jaringan otot, muscle tissue ya. Jaringan disebut juga dengan tisu ya, bukan tisu gulung ya, tisu jaringan ya. Jadi ada tiga jaringan otot pada manusia dan hewan: otot polos, otot lure atau rangka, dan otot jantung ya. Otot polos disebut juga smooth muscle ya kan.
Otot rangka disebut juga otot lure atau skeletal muscle. Ini otot jantung kardiak ya, bukan kardika ya, ini kardiak. Jadi kalau otot polos di mana? Otot polos. Tapi paham ya tadi epitel itu paling luar. Kemudian nanti ada jaringan ikat yang menghubungkan antara jaringan epitel dengan organ lainnya misalnya. Pokoknya intinya kalau jaringan ikat itu yang mengisi termasuk darah, tulang kan gitu ya. Nah, terus ada satu lagi jaringan otot ya, ini otot kita ini ya kan. Nah, ada otot polos. Kalau otot polos ini biasanya tidak kita sadari gerakannya atau ibaratnya apa ya? Kalau di sini istilahnya involuntary ya. Jadi langsung diperintah sistem saraf pusat. Kamu tahu nggak usus kita meremas-remas? Ya kan nggak tahu. Nah itu yang menggerakkan adalah langsung sistem saraf pusat, yaitu siapa? Otak dan medula spinalis kalau sistem saraf pusat ya. Kemudian misalnya kamu bernafas ya, memang kita kadang merasakan ya kan, tapi itu kan karena otak ya. Tapi ketika paru-paru mengembang, mengempis itu kan kadang kita tidak merasakan. Kita ngomong begini ya, yang kerasa ya mulut kita yang AIWO ya kan. Nah itu di usus, pembuluh darah. Apakah kamu di tubuh kamu merasakan aliran-aliran darah yang kencang ya mengalir di dalam tubuh kamu ya kan? Tidak ya kan? Nah, itulah otot polos. Jadi gerakannya itu dipengaruhi oleh otak dan kita kadang tidak menyadari atau involuntary ya. Cirinya bagaimana Pak kalau otot polos? Dia itu nukleusnya satu ya kan, kemudian bentuknya gelendong itu tengahnya menggembung ya, terus sininya lancip. Nah, ini gelendong ya. Ini kalau di mikroskop kayak gini nggak jelas ya kan, ini kan gambar animasi kalau di buku-buku ya. Kemudian ada otot rangka atau skeletal muscle itu tadi ya. Kita sadar kan kita mau gerak gini ya kan, mau main TikTok begini juga sadar ya kan, kerasa juga kan. Nah itu gerakan yang disadari atau voluntary ya. Jadi otak menerjemahkan kemudian kita sadar ya kan. Begini ya. Itu adalah otot rangka. Nah, ciri khasnya apa? Biasanya nukleusnya terdesak ke tepi. Nah, berarti dia ada pinggir-pinggir sini. Disebut lurik karena dia tuh kalau kamu lihat nanti di sistem gerak itu, karena ada yang namanya semacam pita-pita ya atau garis-garis yang membuatnya semacam lurik-lurik gitu ya, jadi maka disebut otot lurik juga ya. Kalau otot rangka ya karena menempel di rangka-rangka tubuh kita ya, gitu. Kemudian otot jantung, nah itu ada di dinding-dinding jantung. Jantung itu bahasa latinnya cor ya. Itu fungsinya untuk apa? Kontraksi dan relaksasi jantung. Jadi kalau otot kontraksi itu menegang ya, kalau relaksasi mengendur biasa gitu ya kan. Kalau kita begini ya kan, ini memendek ya kan, ini yang kontraksi, ini yang relaksasi. Tapi kalau begini, ini yang kontraksi, ini yang relaksasi. Jadi otot itu kita bisa bergerak di sini karena ada kontraksi dan relaksasi otot. Nanti dipelajari di sistem gerak. Nah, jadi kalau di otot jantung itu ciri khasnya apa Pak? Di sini ada yang namanya diskus interkalaris ya. Jadi ada percabangannya. Nah, dan biasanya gerakannya tidak kita sadari ya, karena kan kita tidak setiap kali merasakan degup-degup jantung, kecuali dalam kondisi tertentu ya kan, yang dipengaruhi misalnya oleh hormon atau otak kita sehingga kita bisa merasakan deduk-deduk. Nah itu kan tergantung ya kan. Jadi tapi pada dasarnya dia tidak kita sadari ya, bayangkan aja ya kan, kayak kalau misalnya paru-paru, jantung, kita tidur terasa jedut-jedut ya nggak bisa tidur ya kan. Nah itu jadi yang disadari itu biasanya hanya otot rangka aja. Jantung itu kita terasa berdegup ya itu karena hanya tambahan hormon atau ada dari sistem saraf pusat yang merespon itu ya, atau menerjemahkan itu begitu ya. Yang keempat ada jaringan saraf. Jadi kamu bisa mendengar saya, melihat PowerPoint ya. Kamu tadi bisa bergerak begini-begini ya kan, main TikTok atau apalah. Itu kan karena ada perintah dari otak ke saraf-saraf. Makanan bisa dicerna itu karena persiapa perintah dari otak ya. Diedarkan atau disalurkan
ke jaringan saraf. Ibaratnya kalau jaringan saraf itu kalau jaringan saraf itu dianalogikan seperti kabel-kabel ya kan, kabel-kabel PLN lah, PLN ya kan. Jadi otak itu mungkin sebagai ini ya, jadi disalurkan ke sana nah itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat jaringan saraf itu tersusun atas sel-sel saraf yang namanya neuron ya. Neuron atau nerve cell ya. Nerve cell itu ya banyak nih di otak kita ya kan. Otak kita itu kan banyak sel-sel saraf ya. Kalau ada mengapa obat-obatan tertentu, narkoba dan sebagainya, alkohol itu bisa memengaruhi otak ya kan. Di otak kita banyak saraf ya kan. Nah, nanti akan dibahas di sistem koordinasi atau sistem regulasi dan sistem saraf. Nah, jadi di jaringan saraf itu ada bagiannya. Nah, kalau kita lihat struktur sel ya, ini unik ya kan, struktur sel saraf ini ya, berbeda dengan seluruh sel saraf hewan yang lainnya ya. Dia bentuknya seperti ini, ada dendrit, kemudian ada nukleus inti sel, ini sitoplasmanya ya. Nah, ini sering disebut badan sel atau soma. Kemudian badan sel ini nanti akan menjulur yang disebut dengan akson. Ini. Nah, akson ada yang diselubungi oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin ini. Nah, yang tidak terselubungi ini namanya nodus Ranvier gitu ya. Jadi sel saraf itu di tubuh kita bukan hanya sel saraf aja neuron, tapi ada yang namanya neuroglia. Jadi pendukung sel saraf, salah satunya adalah tadi selubung mielin, ada juga sel Schwann gitu ya. Nah, kemudian di saraf itu ada ujung-ujungnya yang namanya sinaps. Di sini nanti bergabung lagi sel saraf lagi begitu. Jadi ini unik banget. Kemarin di bab sel saya katakan bahwa sel itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, yang kemarin itu umumnya aja ya kan. Tapi sebenarnya prinsipnya ada organel-organel yang utama. Jadi kalau di sini sel saraf fungsinya untuk mengatur impuls saraf, makanya kemarin ada pompa ion natrium kalium, nanti akan dibahas di sistem saraf. Nah, jadi itu ya jaringan-jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini, nah, epitel, ikat, otot misalnya dan saraf ya kan, akan membentuk yang namanya apa? Akan membentuk yang namanya organ ya. Akan bentuk organ ya, membentuk organ misalnya contohnya apa, organ pada manusia ya tadi jantung misalnya. Di jantung kalau kita bedah belek-belek ya itu ya ada epitelnya ya kan, ada jaringan ikatnya, serabut-serabutnya ya, ada darah di situ ya kan, kemudian ada otot jantungnya tadi ya kan, dan ada sarafnya. Nah, jantung bisa berdegup-degup dari siapa ya, masuk makhluk astral ya kan dari otak ya kan. Ini ya. Tadi misalnya apa lagi organ yang lain? Organ apa? Nah, mulut misalnya ya. Kita bisa a i u e o gini ya. Siapa yang menggerakkan a i u e o ini? Ya saraf atas perintah otak ya kan. Ada saraf-saraf di sini. Nah, kalau terus yang bisa gerakin siapa? Otot. Terus kalau nggak ada tulang gimana bisa bergerak nggak? Gitu ya nggak bisa ya kan. Harus ada tulang, jaringan ikat. Ini ada dilindungi oleh epitel ya kan. Nah, gitu. Jadi saling bekerja sama, itu jaringan-jaringan tadi akan bekerja sama ya. Kalau tadi sel-sel yang memiliki bentuk yang sama membentuk jaringan ya, ada 4 jaringan. Nah, jaringan-jaringan tadi itu membentuk organ. Organ-organ membentuk yang namanya sistem organ. Nah, oke nih ya. Ini post-test bukan sih? Oh bukan ya. Coba ini kamu cek gambar ini ya. Ini supaya tahu anatomi tubuh ya kan. Kita kan belajar anatomi kalau di sistem tubuh manusia ya. Jadi ini ada kotak kata. Coba kamu pikir nih. A apa, B apa, C apa. Nah, coba ketik di kolom komentar atau kirim ke bapak ibu dosen atau guru kalian ya, atau tentor kalian. Jadi ini apa ya? Kalau bingung lagi cari di Campbell atau di internet. Nah, jadi belajar mandiri ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita bisa belajar mandiri ya kan, mandiri. Belajar bisa dari mana saja ya. Itu yang namanya merdeka belajar ya kan. Nah, itu jadi ini apa, core jantung ya misalnya. Tulis saja ya kan. Bisa di kolom komentar. Saya nggak mau kasih tahu sekarang ya kan, biar kalian mikir ya kan.
Kemudian itu saja ya, dari sel akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ yang membentuk tubuh kita. Nah, sistem organ itu apa saja? Ada pencernaan, ada ekskresi, ada sistem saraf yang nanti akan selanjutnya kita bahas. Jadi ini kita prasyaratnya harus tahu dulu ya kan, organ-organnya apa gitu ya. Nah, makanya ada post test, coba kamu kerjakan ya sambil mikir ya. Organ apa saja yang menyusun sistem organ berikutnya? Mungkinkah sebuah organ, semisal hati atau organ lainnya bekerja untuk lebih dari satu sistem organ? Kalau ada, sebutkan contohnya. Ketik di kolom komentar atau kirim ke Bapak Ibu Guru, dosen, dan mentor kalian. Jadi kita belajar mencari sumber-sumber terpercaya. Ya. Itu saja adik-adik penjelasan mengenai video pembelajaran tentang jaringan hewan. Jadi tubuh-tubuh manusia atau hewan itu tersusun atas sistem organ yang disusun oleh organ-organ tersusun atas jaringan dan sel. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat.